Nah, sejak pemilu 2014, sudahlah disebut yang namanya de facto negara kita ini negara komunis. Dari yang namanya Aceh sampai Ternate, itu sudah berkibar di 57 titik. Berkibar terang-terangan Pak, di berbagai kampus, di berbagai pusat kota, di ujung gang, di ujung-ujung pusat-pusat jalan raya, seperti yang di Madiun, seperti yang di Padang, seperti yang di Payakumbuh, seperti yang di Jember. Jadi pengibaran bendera Palu Arit itu sudah di pemilu 2014, kita tahu itu adalah hari start awal de facto komunisme berkuasa. Kalau Bapak tahu, Bapak-bapak yang menggunakan kaos berlogo Palu Arit itu hanya 7.000 kaos. Itu semuanya dosen di semua perguruan tinggi di Indonesia. Bendera yang dipakai untuk ada tanda khusus di pojok kiri belakang, di pojok bawah kanan, di pojok kiri bawah itu adalah bendera yang dicetak oleh keluarga besar PKI dan dia buat sebanyak 2 juta eksemplar. Jadi sebetulnya kalau boleh saya bilang, kalau bahasa Betawinya, hei, warga Solo dan sekitarnya, Alfian udah 3 tahun di sini. Kok kita nggak pernah sih ngobrol-ngobrol yuk? Gimana nih? Ini sekarang udah telat, Pak. Saya malam ini bicara gini berbahaya buat saya. Karena mereka sekarang sudah merasa berkuasa. Mereka tinggal menunggu. Nah, sayangnya pemahaman seperti ini menjadi dilema buat saya. Satu sisi, saya tahu bapak-bapak dan saudara-saudara sini juga ada yang lebih tahu dari saya. Ada yang ilmunya, ada yang mengalami, ada yang mungkin usianya 70-an, kalau yang datang pasti akan mengalami. Apa akibatnya kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tidak dipakai lagi? Akibat pertama bahwa berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, kita lihat buktinya akhirnya mereka tahun 2019 mendapatkan SKKPH. Apa SKKPH itu? Surat keterangan korban HAM. Jadi sekarang Bapak Ibu tahu, warga PKI itu walaupun belum semua sudah mulai mendapat uang. Uang ganti rugi atas penderitaan yang mereka alami. Bapak, rumahnya dirampok. Istri Bapak diperkosa. Anak Bapak dibunuh. Lalu yang pelaku datang ke Bapak minta hadiah. Dan hadiah yang diberikan oleh pemerintah. Di Bapak Ibu-ibu yang tidak mengikuti gerakan PKI, saya nyatakan, hari ini keluarga PKI sudah mendapatkan ganti rugi setiap satu waktu tertentu. Namanya SKKPH, surat keterangan korban HAM. Bapak paham tadi contoh saya? Bapak rumahnya dirampok, anak Bapak dibunuh, istri Bapak diperkosa, tapi perampoknya minta hadiah pada Bapak dan Bapak kasih. Itulah yang terjadi hari ini. Jamaah paham apa yang saya sampaikan? Halo? Ya, enggak, yang penting paham dulu dah. Kalau belum sepakat lain lagi. Yang penting ngerti dulu maksud yang saya omongin. Soal sepakat nggak sepakat kita perlu diskusi lagi. Tapi kan kita nggak ada waktu diskusi. Yang kedua, kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, berarti mereka punya hak kompensasi. Pada bulan September tahun 2005, sekitar 500 orang yang usianya 70, 80, 90 tahun. Bapak-bapak bayangkan, tahun 2005, orang yang berusia 70, 80, 90 tahun berdemonstrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau orang umur 70, 80, 90 di tahun 2005, kemudian kalau kita tarik di tahun 1960-65, kira-kira umurnya masih muda atau sudah kakek-kakek? Nah muda, mereka PKI. Yang dari Blitar, dari Solo, dari Boyolali, dari Semarang. Ya, terus terang saja saya ingin katakan, PKI itu bangkit Pak, se-Indonesia. Sementara kita kalau itu, PKI-nya mana? PKI-nya mana? Ya. Mereka minta ganti rugi satu orang itu 950 juta sampai 2,5 M. Akhirnya apa? Terpaksa Bapak Ibu, saya akhirnya ikut demo menghadapi mereka. Habis saya dihajar sama wartawan sama netizen. Tuh si Alfian tuh, berani lawan kakek-kakek. Ya kalau nggak dihadang kan seolah dia benar, Pak. Kalau kita nggak hadang seolah dia benar. Yang namanya benar dan salah nggak ada tua dan muda. Orang tua bisa salah, orang muda bisa salah. Oke ya, yang ketiga.
TAP MPRS nomor 25 tahun 66 disahkan dalam sidang DPRS tahun 1966 pada tanggal 5 Juli tahun 1966. Yang pertama, kalau TAP itu tidak berlaku lagi, maka berarti PKI tidak salah. Siapa yang salah? Umat Islam dan TNI. Dan mereka punya hak minta ganti rugi. Yang ketiga, apabila TAP itu betul-betul dicabut, maka secara otomatis PKI boleh hidup kembali. Sudah 30 tahun lebih Bapak saya terangkan ini. Tapi kan akhirnya saya dikasih hadiah 4 tahun penjara. Ya, saya ini bukan kaleng-kaleng Pak kalau urusan PKI. Malam ini pun saya hadapin Bapak yang mana yang merasa paling tua, yang paling profesor. Saya hadapin. PKI bangkit. Syaratnya 2. Jangan pakai pasal, jangan pakai fisik. Andai kan di sini duduk misalnya ada dari Polres, Anda duduk, saya tanya. Buktikan PKI tidak bangkit, saya buktikan PKI bangkit. Syaratnya 2, jangan tangkap saya dan jangan pukul saya. Karena biasanya kalau udah mentok-mentok kita ditangkap. Nggak ada penjelasan, nggak boleh ada penjelasan. Ini kan susah jadinya kalau kita mau membahas negeri ini. Ya, sayang sekali kita tidak mungkin menambah waktu dan saya akan selesai sesuai dengan ini. Sebenarnya ini ada 2 slide, yang satu nanti konsolidasi 2, dan saya sudah menyiapkan nanti ada mobilisasi, saya akan juga siapkan eksekusi. Paling tidak dengan saya sudah membuka wacana ini kepada masyarakat, saya hanya ingin mengajak sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Karena kerja mereka membunuhi para ulama-ulama jalan terus. Ya, kalau kita ikuti sejak tahun 2018 itu ada 41 ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang mendapat perlakuan yang mengerikan. Ada yang kupingnya digunting, ada yang dadanya ditusuk pakai linggis. Ya, kalau saya cerita ini panjang, bisa 2 jam nerangin di mana-mana siapa. Persoalannya kita ini semuanya nggak pernah tahu mereka sedang istilahnya mendetek kita tuh kapan. Kapan giliran bapak yang dibunuh, kapan bapak yang dibunuh. Itu kita nggak tahu. Jadi mereka tuh seperti di akuarium. Ya. Kalau saya, wallahu alam, saya juga tidak ingin memberanikan diri berlebihan. Bisa jadi saya juga ntar pulang mobil saya ditabrak atau saya ditembak. Karena mereka memang sudah sangat serius. Karena dalam buku Bahaya Komunisme karangan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad halaman 21 alinea keempat mengatakan bahwa kegagalan pemberontakan PKI tahun 1948 merupakan warming up. Kegagalan pemberontakan PKI tahun 65 merupakan general repetisi dan kita melangsungkan yang ketiga. Dan ketiga itu sudah selesai di tahun 2014. Dicabutnya Perda Syariah sebanyak 3.134. Sebenarnya kalau mau buka-bukaan, kita ini sudah dalam posisi the land of communist state. Cuman kan ketika bahasa ini dikumandangkan terus-menerus, bahayanya kepada yang ngomong. Faktanya memang iya kok. Kita nggak boleh ini, nggak boleh kenceng-kenceng, nggak boleh azan begini, jilbab konde, segala macam kita ingat. Ciri-ciri negara komunis itu tumbuh banyak aliran sesat. Banyak penghinaan para ulama. Banyak dukun berfungsi. Sampai untuk ngurusinnya bikin itu aja pakai mangkok, kantong-kantong kemarin. Ya. Jadi fenomena dukun di mana-mana itu indikasi negara itu negara berhaluan komunis. Ya. Saya nggak mau satu lagi takut nggak bagus hasilnya. Apa yang bisa kita lakukan? Saya punya waktu tinggal 13 menit. Yang pertama, pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi. Kita ini tidak cukup tahu bahwa negeri ini sekarang betul-betul seperti unit gawat darurat. Saya adalah orang yang kadang-kadang kenapa sih yang diomongin Syiah melulu? Saya ikutin Pak. Pembahasan di mana-mana Syiah lagi. Ya Syiah emang bahaya. Kenapa nggak dihabisin aja Syiahnya? Didebatin melulu. Saya udah ikutin. Saya kalau di Solo ngomongnya Syiah melulu. Sekarang kalau Bapak nih ya, Bu, Bapak masuk rumah sakit. Di sini ada yang kepalanya pecah. Di sini perutnya robek. Apa? Di sini badannya belah.
Apalagi di situ hancur. Sekarang yang hancur, pala pecah, belah, patah, mana yang berbahaya? Mana yang harus tangan duluan? Halo? Mana Pak yang harus tangan duluan? Semua kan? Artinya apa? Ya Syiah, ya PKI, ya kristenisasi, ya LDII yang menyerbu MUI tanggal 21 bulan November tahun 2001. Apakah Bapak nggak tahu? 7.000 laskar LDII menyerbu MUI Kota Solo. Sampai Pak Subari sampai kena masuk ICU sorenya. Kita tuh udah dikepung banyak. Saya kadang-kadang, gua hampir 3 tahun ada di Solo, ngomongnya Syiah mulu. Syiah itu masalah Pak. Saya nggak bilang nggak masalah. PKI itu masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Jangan bilang PKI bukan, saya nggak bilang satu-satunya. Nah ini persoalan kita hari ini. Sementara kalau kita tengok, remaja-remaja kita amblas. Se-Indonesia sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya rohis, Pak. Rohis, rohani Islam di sekolah SMP dan SMA sudah ditiadakan. Ulah siapa? Ulah seorang profesor ahli dari staf ahli di Kementerian Agama. Saya tidak sebut nama, profesor titik-titik. Dia konferensi pers dan dia menyampaikan sebuah presentasi mengatakan, rohis di sekolah merupakan tempat pembibitan teroris. Akibatnya kementerian menghabisi, karena udah nggak ada rohis lagi di sekolah. Sekali lagi, saya harus menahan diri karena waktu saya sudah habis. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di sini saja dengan catatan bahwa saya adalah bagian daripada regulasi perlawanan di Solo Raya maupun Jawa Tengah. Tentu saya banyak kekurangan dan kita tidak menyepakati untuk ada dialog. Tank jam 11 saya sudah. Yang kedua, penyiapan SDM yang berjiwa Islam. Apa penjelasan Anda? 2 periode Solo yang 77% Muslim, wali kotanya FX. Hafal Quran, ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minina auliya. Haram memilih pemimpin yang bukan Islam. Hafal, jidatnya hitam 30 juz hafal, tapi jadi juga yang Kristen. Ngapain loh? Kadang-kadang galaknya sama teman sendiri. 77% Pak Muslim di Solo. Kenapa bisa wali kotanya Kristen? Mana yang ahli tafsirnya? Mana yang ahli syarahnya? Mana yang ahli siasahnya? Yang salah kita semua karena kita tidak merancang kemenangan. Kita merespon keberadaan si Gibran. Bukan karena mempersiapkan kemenangan. Abah Ali nggak lolos. Saya walaupun bagaimana, saya sudah lebih dari 20 tahun Pak berinteraksi dengan Solo. Saya 3 tahun karena kebetulan istri saya sekarang orang Solo. Sebelum saya tutup, masih ada 9 menit. Apakah jamaah marah dengan ekspresi saya? Halo? Saya ini ekspresi saya adalah bagian daripada cinta saya buat tanah Solo Raya ini. Masa kita mayoritas 77% dipimpin oleh anak kecil yang seenaknya aja? Bentak-bentak, guru-guru agama dibentak, ustaz-ustaz dibentak-bentak sama dia. Apa Anda nggak tahu kelakuan dia? Kita harus takut dengan orang yang jauh dari Allah. Takut dengan orang, kita nih kan mau dapat apa? Malam Qadar, hafal Quran. Orang yang mayyaksa ilallah. Orang yang ma'rifatul Quran, mahabbatullah, allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang takut kepada Allah, mencintai Allah, siap berjihad di jalan Allah. Nangis-nangis baca Qurannya, tapi dipimpinnya sama anak kecil. Orang kafir. Ini buat apaan lo pada? Jidat sampai hitam luyok-luyok terus. Buktikan bahwa kita cinta Islam. Kita jaga Solo Raya dengan agama kita. Siapkan SDM, itu poinnya. Penyiapan SDM yang berjiwa Islam. Pertanyaannya sekarang anak bapak, anak ibu, ada nggak yang disiapin jadi wali kota? Semuanya disiapin cuma hafiz Quran doang. Hafiz Quran itu modal Pak. Hafiz Quran tapi jenderal. Hafiz Quran wali kota. Gitu maksud saya, jangan tersinggung. Paham Pak? Hafiz Quran tapi ahli tata rencana RUTR RTW gitu maksudnya.
Punya anak hafiz Quran udah tidur. Nanti dapat ini seperti apa namanya itu? Oh, di surga. Itu mah udah otomatis. Sekarang hafiz Quran, jenderal. Sekarang Kapolrinya orang Solo kan ya, Kapolri ya. Agamanya Islam kan ya. Apa Anda nggak sedih? Dah, waktunya nggak ada lagi, sayang. Partisipasi ekonomi kerakyatan. Saya orang Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu Bapak Ibu tidak ada Indomart dan Alfamart. Nggak ada, Pak. Riset membuktikan bahwa keberadaan satu Indomart di satu tempat membunuh 12 warung Pak Haji. Ini negeri Pak, negeri inisiator perjuangan umat Solo ini tempat berdiri Sarekat Dagang Islam yang dipimpin oleh orang yang bernama Haji Saman Hudi, yang nama asli Sudarno Hadi. Jangan sampai cerita masa lalu cuma jadi dongeng buat anak kita, tapi kita tidak pernah merancang apapun. 6 menit lagi. Yang keempat, partisipasi mobilisasi politik. Mulai hari ini dipersiapkan. Mas Wali sebentar lagi mau jadi gubernur Jawa Tengah. Setuju atau tidak? Terserah. Yang pasti kan kota Solo kosong. Bapak siap jadi wali kota. Persoalannya kan kita nggak ada yang mempersiapkan diri. Oke. Nah, jadi jamaah sekalian, saya ingin mengajak pada malam ini dengan segala kerendahan hati. Nama saya Alfian, dipanggil Alfian Tanjung. Saya punya dasar seorang dosen pendidikan. Saya terangkan dulu watak pendidik, politiking, sama pembisnis. Kalau pendidik nanti saya sebutkan. Kalau politik bicaranya kalah menang, gitu ya. Kalau orang politik yang penting aku menang atau kalah. Kalau pembisnis bicaranya untung rugi. Kalau pendidik bicaranya bagaimana baik. Jadi mohonlah Bapak Ibu memahami saya ini dengan segala keterbatasan. Mari kita siapkan siapa wali kota kita. Biarin Mas Wali jadi gubernur Jawa Tengah. Bagusnya jadi gubernur Jakarta aja. Biarin aja. Saya bilang, suruh ke Jakarta aja. Insya Allah, dengan izin Allah, pasti kalah. Ahok yang 20 triliun aja Pak, selesai sama kita. Jadi Bapak yang belum kenal, saya proklamirkan, saya ini adalah koki politik nasional. Saya hadir dengan segala kekurangan, saya jamin kita akan punya wali kota yang berjiwa Islam, Sukoharjo kita udah siapkan. Sekarang persoalannya Bapak mau nggak kerjasama untuk memenangkan kemenangan tokoh Islam? Mau nggak? Nah udah, yang bisa doa-doa. Bantu, kita harus kerja. Alhamdulillah kerja-kerja kecil saya baru bisa di Lampung Utara, baru di... ya. Sebenarnya waktu kemarin, waktu Pak Purnomo, itu sebenarnya